wabarakatuh, Bu Jatri. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Andi Nurul Irawan. Saya guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Situbondo dan saya ditemani Ibu Jatri selaku kepala sekolah SDN 1 Klea. Baik Bu Jatri, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih karena sudah berkenan meluangkan waktunya untuk sesi wawancara. Karena dalam kesempatan ini saya ada tugas untuk pemenuhan tugas di pendidikan guru penggerak terkait tugas modul 3.1 pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya mewawancari Bu Jatri selaku pemimpin di SDN 1. Nah, dalam konteks ini saya memenuhi tugas demonstrasi kontekstual. Nah, dalam sesi wawancara ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait tentang dilema Bu. Karena sebagai pemimpin pasti tidak lepas tentang dilema yang ada di institusi ini atau di sekolah ini. Jadi saya ingin belajar lebih banyak tentang bagaimana menyikapi suatu persoalan di dilematika dan bagaimana mengambil keputusan, terus bagaimana mengambil keputusan yang bijak bisa adil untuk seluruh kalangan seperti itu. Boleh izin saya mulai, Ibu? Baik. Nah, untuk yang pertama, Bu, ini terkait dilematika, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Terima kasih Bapak Adias. Ibu selaku pemimpin sini yang jawab ya seperti apa yang sudah berdasarkan pengalaman ya. Tentunya untuk mengidentifikasi memilah-milah yang mana itu masuk dilema etika, apa itu rujukan moral ya. Tentunya kita harus memahami definisinya terlebih dahulu, iya kan? Tentunya berbagai macam contoh tadi sehingga kita mampu membedakan. Dimana kalau dilema etika sendiri kan itu dimana kita dihadapkan pada satu kondisi ya, kondisi dimana oh ini sama-sama benar ya, tapi kalau bertentangan kan hal yang sama-sama benar dan ini tidak mudah kan gitu buat kita. Contoh yang dihadapi dulu di saya sebagai kepala sekolah itu tentu tidak mudah ketika ternyata guru ini apa ya, misalkan sudah kompeten gitu lah, sudah kompeten apa-apa tapi guru ini kok sering telat gitu kan ya. Telatnya kan kita bisa dilihat dari berbagai sisi gitu loh, tapi di satu sisi kita mengasih ini tindakan apa itu misalkan keputusan kebijakan apa itu kan kita tidak bisa pertimbangkan yang lain. Tapi setidaknya kalau dalam hal benar sama-sama benar tapi bertentangan itu kan kita harus betul-betul melalui analisa yang lebih mendalam mengambil keputusan yang bijak gitu ya. Itu saja. Kalau bukan moral sudah jelas hal yang antara benar dan salah itu antara benar dan salah, jadi tidak butuh pertimbangan yang itu udah yang pasti misalkan ada guru sering telat tapi dengan rujukan kepingin nilainya bagus ya bisa melakukan pendekatan ke gurunya kan sudah jelas kalau memang tidak sesuai dengan itu kan ya harus berani nyatakan itu salah mana yang benar. Itu kalau saya di sana mengidentifikasinya kan jelas ada perbedaan yang sangat signifikan. Nanti teman terlihat jelas menurut Jatri dilema itu bagaimana yang rujuk moral. Menindaklanjuti dari pernyataan Bu Jatri nih, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti yang barusan Bu Jatri sampaikan. Masuk ke dilema etika ya. Kalau dilema etika ini betul-betul ini ya sebenarnya simpel sih ya, meskipun dalam prakteknya tidak mudah, tidak mudah, tapi namanya sebagai pemimpin, saya sendiri sebagai pemimpin ketika menghadapi dilema etika seperti contoh yang sudah ada ya terjadi ya, itu yang terbaru saja sudah terjadi, nah itu yang kita hadapi sehari-hari dan ternyata di sana tentunya ibu perlu menganalisa, melihat dengan seksama, dengan betul-betul objektif. Itu kasus ini kira-kira apa sih di dalamnya yang terlibat, siapa saja, itu kan dicari tahu berdasarkan fakta-fakta. Jadi tidak serta-merta benar sama benar bertentangan, tapi jangan-jangan nanti yang kita ambil keputusannya malah tidak adil itu loh. Tentunya di sini
mengacu pada apa ya yang kita ambil keputusannya. Dalam hal ini kita mengacu pada tentunya ada prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh ya. Kalau ibu nilai-nilai kebajikan tadi masuk, sudah pasti dipertimbangkan dengan mempertimbangkan dampaknya pada apa kepentingan bersama, terlebih luas ke sana ya, untuk nilai itu besar kebajikan. Jadi pada intinya ketika dalam hal dilema etika ini ibu benar-benar harus bisa ngambil keputusan yang memang berdasarkan fakta yang ada ya, tentunya bisa terukur juga dan apa bisa dipertanggungjawabkan gitu, apapun yang ibu ambil gitu ya. Meskipun tuh kalau ibu lebih pada hati nurani juga, kita meskipun benar sama benar gitu lah ya, tapi kita sama-sama kan tetap harus ngambil keputusan. Jadi dampaknya aja yang kita lihat gitu yang kita perhatikan. Tapi berarti lebih diutamakan ke dampaknya dulu kalau bukan gitu. Ya, itu tapi lebih lama kalau dampak itu ya. Tapi kalau lebih kepada sikap rasa apa ya, kita di sana rasa peduli, bisa rasa peduli juga masuk. Tentunya tetap saya tidak lepas dari peraturan juga, yang kita pegang teguh kepada peraturan. Tapi rasa peduli tidak terabaikan. Gitu. Dampak itu bisa terukur setelah ada kejadian lihat hasil air ramai itu lah ya. Kita tapi kan saat menghadapi kasus-kasus seperti itu kan membutuhkan ada waktu yang cepat, maka kita perlu mengambil sikap yang seperti apa. Misalkan rasa peduli, oh ini kepentingannya apa ya. Jadi kalau kita mengambil keputusan seperti ini nanti kayaknya padahal punya keluarga masa depan yang ini, meskipun misalkan dia kompeten sama punya kelebihan di bidang ini, tapi ini terlambat tangannya di situ. Tapi sekolah ini kan harus, tapi keterlambatan dia kan karena ada hal ini, itu semua dipertimbangkan. Jadi di sini kita care lah, jadi terbuka ada panggilan kepedulian. It's time to have second break. Pada hati nurani coba. Kalau saya yang saya rangkap dari Bu Jati memberitakan hati nurani, tapi tetap peraturan peraturan ditambahkan. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, langkah-langkah ada nggak? Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan dalam mengambil keputusan itu? Tapi sepertinya tadi sudah masuk ya, Masuk. pertama ya. Iya. Tadi masuk di jawabannya Di pertama jawaban ya, tadi. semua nggak secara rinci ya. Bisa Kalau secara langkah-langkah yang ambil simpelnya aja ya. Kalau tadi seperti ambil kasus yang pertama, tentunya ibu harus melihat ya, kita dalam hal ini tujuannya apa ya, kan pasti ada ya, identifikasi menangani kasus-kasus seperti itu dilema. Terus yang kedua kita harus tahu siapa saja yang terlibat gitu kan, sehingga kita bisa mencari tahu fakta kali yang mengkonfirmasi dulu satu persatu yang terlibat siapa saja, konfirmasi, tidak asal-asal langsung ngambil keputusan gitu ya. Baru kita analisa kan, kita analisa faktanya seperti apa, kita analisa dalam gitu ya. Itu waktu memang tidak sekampat keputusan. Nah di sana kita kan dari pengambilan keputusan setelah bisa apa ya, setelah faktanya sudah jelas ini, lalu itu kan melakukan hal itu pada di sana pasti ada kan kita mau benar enggaknya ya, maka kita menjatuhkan itu dengan melalui apa kan musyawarah. Ya, melalui musyawarah kita akan mengukur benar salahnya seseorang, benar salahnya dalam hal kasus itu, kita kan juga harus ada penjelasan di sana. Jadi orang betul-betul memahami. Jadi apa ya seperti yang ibu katakan tadi, sudah jelas tidak mungkin ibu ambil keputusan sesuatu karena semua pasti punya tujuan yang baik. Karena Iya, karena dilema sama-sama pasti ada kekurangan, ada kelebihannya. Maka kelebihannya itu yang kita tunjukkan, itu pertahankan atau ditingkatkan, kekurangannya ya kita benahi bersama-sama, itu loh maksud saya kalau ada dilema seperti itu. Jadi tidak ada unsur saling menyalahkan satu sama lain. Jadi sama-sama bangun apa ya, energi yang positif, yang saling membangun satu sama lain. Terima kasih. Nah, berarti yang saya tangkap dulu, itu pasti mengonfirmasi guys, mengkonfirmasi, menganalisis, kemudian baru mengadakan musyawarah untuk mendapatkan suatu keputusan. Luar biasa, ini menjadi pembelajaran buat saya tentunya ke depannya bagaimana menyikapi kayak gitu. Nah, terkait ini juga, apakah hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus ini? Yang paling efektif menurut Ibu? Dari langkah-langkah itu kan ada yang efektif atau mungkin ada sesuatu yang lebih efektif lagi menurut Ibu? Kalau saya tuh sesuatu yang lebih efektif ya
apa ya? dalam mengambil keputusan? Membangun itu tadi, membangun energi positif melalui pendekatan itu kekeluargaan. Kita bicarakan segala sesuatu itu dari panggilan hati nurani, ya udah dimusyawarahkan, duduk bersama-sama. Tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Terlepas enak tidak enak, nyaman tidak nyaman yang kita terima. Tapi ketika kita menerima hal-hal, biasanya orang pemimpin ya, pemimpin ngasih seperti ini pasti ada anak buah yang rasa hatinya nggak terima, ya kan? Pasti itu ada, pasti sama dengan guru pada murid, itu pasti. Tapi kita kan harus siap dengan konsekuensinya. Yang penting tujuannya satu, yaitu untuk kepentingan bersama, untuk kebaikan bersama itu. Itu yang kita lihat dampak baiknya depannya seperti apa. Yang paling efektif yaitu pendekatan, saling bertukar pikiran, jadi saling apa ya, silang apa, tukar pendapat, itu saja. Ya, siap. Tidak sendiri-sendiri lah. Kita menamakan kolaborasi gitu ya, Bu. Kolaborasi. Dari yang barusan dijelaskan Bu Liati, juga saya menangkap ada tantangan dalam pengambilan keputusan ini. Sudah muncul tantangannya. Boleh saya tahu lebih dalamnya, Bu? Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan? Tantangannya sudah pasti ya. Tantangan itu pasti ada dalam mengambil keputusan. Intinya kalau tantangan pasti ada, tantangannya mindset guru itu sendiri. Sebagai pemimpin, mindset guru tidak selamanya apa yang menjadi ide gagasan kepala sekolah sudah disampaikan. Pasti masing-masing guru itu kan punya pendapat sendiri, punya konsep pikiran sendiri, dan itu kepala sekolah harus siap. Gimana titik temunya? Ayo kita bicarakan bersama-sama. Enaknya seperti apa? Jadi tidak mungkin. Biasanya itu bisa dilihat dari ekspresinya anak buah deh. Iya. Ekspresi anak buah udah kelihatan gitu. Oh ya, kayak sepertinya menolak itu. Tapi kan tidak serta-merta kepala sekolah itu apa enggak. Ataukah ibu itu langsung menyelesaikan di tempat jika ada permasalahan terkait problematika ini? Langsung kalau Langsung. jadi kalau jadwal itu kita kalau jadwal misalkan hanya edukasi aja, misalkan kita sharing komunitas minggu paling tidak Sabtu digunakan gitu kan, di sana nilai-nilai kebajikan kita masukkan. Tapi kalau ada peristiwa otomatis ya harus segera diselesaikan karena nggak mungkin menundanya gitu. Dari sana kita bisa belajar banyak. Saya juga sebagai pemimpin juga banyak belajar banyak dari sana, dari kasus-kasus yang dihadapi. Tentunya itu setiap hari pasti. Nggak mungkin tidak ada dilema etika itu. Jadi yang disampaikan Bu Liati selain menyelesaikan langsung kasus itu, jika ada evaluasi diselesaikan di pada yang Bu Liati sampaikan di hari Sabtu itu yang jadwal tetapnya itu pasti nilai sharing ya, ya, bersama. sharing bersama di komunitas ibu sendiri. Menindaklanjuti itu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan? Kalau dalam mengambil keputusan ibu ya jujur, kalau faktor yang membantu mengambil keputusan pasti, di mana ada salah satu misalnya dulu diajak sharing itu yang memang saya percaya gitu ya, pasti itu kan menjadi masukan. Jadi tidak bisa ibu mengambil keputusan tunggal, pasti ada yang terlibat di antaranya yang selain itu juga suami ikut peran. Itu support utama itu. Support utama itu. Keluarga. Support sistem keluarga. Jadi karena ibu punya 2 keluarga, di sekolah juga keluarga, di rumah keluarga, cuman tidak mencampur adukkan. Baik, Bu, ini untuk terakhir Bu, pertanyaan terakhir nih. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu nih, pembelajaran apa yang didapat Ibu atau udah Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan terkait juga ini? Pelajaran sangat berharga luar biasa. Jadi ibu tidak bisa berbicara seperti ini, ya, tanpa mengalami sesuatu yang dihadapi jatuhnya dilema etika itu. Tapi alhamdulillah kuncinya pembelajarnya itu melatih kita untuk lebih sabar, ridho tentunya menghadapi dilema-dilema itu, ikhlas ya, dari hati nurani kita belajar untuk mengatasi persoalan, mengambil keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan untuk kebaikan bersama. Tentunya yang dicapai tentunya nilai-nilai kebaikan di sana. Itu saja. Jadi melatih kita untuk lebih berpikir bijak. Di sana pelajaran yang sangat berharga di sana.
melatih sabar, lebih bijak, tentunya lebih apa ya, ke melatih diri ya kan, selalu hijau, segala apa bisa dipertanggungjawabkan demi untuk kepentingan bersama, untuk kemaslahatan sih, kebajikan tadi ya, Iya. pasti itu. Baik. Banyak Pandi. Banyak ya. Ya. Iya. Memang dari yang saya dapat dari wawancara tersebut juga ada pembelajaran yang saya dapat dari pengetahuan baru juga dari bagaimana menyelesaikan permasalahan. Yang intinya kita harus hidup kepada Allah karena yang mengatur segala sesuatunya adalah Allah. Kita kembalikan ke sana, kita gerakkan ke sana sehingga kita bisa memberikan suatu keputusan yang bijak dan bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih juga atas sharingnya, pengalamannya. Insya Allah dari pengalaman Ibu saya belajar banyak. Amin. Semoga saja nanti mungkin jika ada suatu kasus yang saya hadapi bisa saya selesaikan menurut yang kita lakukan barusan. Baik, saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih loh Pak. Terima kasih. Sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, saya Andi Nurul Irawan, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Situbondo. Dan di sebelah saya Ibu Nur Farida selaku Kepala Sekolah SDN 1 Alis Malang. Beliau juga sebagai Kepala Sekolah Penggerak di Situbondo ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi wawancara dengan beliau dalam rangka pemenuhan tugas pendidikan guru penggerak, di mana yang saya jalani ini sekarang sudah sampai pada modul 3.1 di poin pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dan pada tahap demonstrasi konteks tua. Kesempatan kali ini saya buka dulu Bu, terima kasih atas kesempatannya karena sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman kepada saya yang masih muda ini terkait pengambilan keputusan jenengan, yang bagaimana pengambilan keputusan di mana di suatu sekolah ini atau instansi ini pasti ada kasus dilema etika seperti itu. Nah, untuk sesi wawancara ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu terkait dilema etika. Nanti akan saya tanyakan satu persatu. Saya akan mengambil pembelajaran dari pengalaman untuk saya terapkan secara praktisnya. Baik, untuk yang pertama nih Bu. Nah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Kami itu biasanya melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang ada di sekolah, seperti pada saat itu yaitu tentang siswa ada yang mau mutasi, tapi itu satu lokasi berdekatan sekolahnya dengan kami ya. Terus terang kami tidak mengizinkan. Kenapa kok tidak mengizinkan? Karena itu merupakan dilema bagi kami. Kami mengizinkan kan, maaf, nomor satu alasannya kurang tepat, iya, karena memang orang tuanya tidak lupa untuk menjemput, itu kan alasannya, jadi nggak masuk akal. Yang kedua, kami tidak mengizinkan itu karena memang tidak ada permasalahan yang terjadi di sekolah gitu ya. Artinya kami tidak mengizinkan. Tapi orang tuanya itu selalu bertanya itu memang tidak menginginkan pindah sebenarnya. Nah, cuma karena beliaunya waktu untuk menjemput anak kadang-kadang lupa. Setelah diberi pengertian, beliaunya memang tidak pindah. Kalau dilepaskan kami kehilangan siswa. Tapi akhirnya kami beri masukan
ada persoalan juga yang kita sepakati kalau anak itu tetap sekolah di sini, guru-guru misalnya orang tuanya lupa untuk menjemputnya, itu siap diantar oleh guru-guru sini. Tidak lanjutin dari yang disampaikan Bu Ida barusan, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, tentunya kan? Kita sama-sama mengandung nilai kebajikan yang barusan disampaikan. Saya itu biasanya itu melakukan sharing dulu dengan teman-teman guru. Ini dengan komite juga itu melibatkan teman-teman guru dan guru senior itu diminta pendapat. Saya kira-kira bagaimana ini. Bahkan yang kemarin kasus itu yang terjadi, saya sempat berbicara dengan kepala desa selaku pemerhati pendidikan di sini. Jadi saya sempat menyampaikan juga itu. Beliau sampai begini mendukung. Loh, kok bisa ya Bu, anak itu mau pindah? Orang tuanya tuh gimana sampai seperti itu? Padahal SDN 1 Alas Malang ini sudah memiliki kelebihan jadi sebagai pelaksana sekolah penggerak, gitu kan. Terus aplikasinya A, gitu kan sampai gitu. Nah, sudah Bu, kami jangan dilepas eman-eman. Soalnya apa? Anak yang berprestasi dan komitmen guru. Gitu. Jadi kami selalu berpihak pendapat sebelum mengambil keputusan dengan teman-teman guru. Jadi solusi terbaik itu yang kita ambil. Jadi ada dapat dengan guru-guru dan pemantau kepentingan lain. Iya betul, dengan kepala desa. Jadi ada langkah-langkah atau prosedur seperti yang Ibu lakukan seperti barusan dulu. Iya. Nah, bisa dijelaskan lebih spesifik lagi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan? Kami biasanya gini Bu, menelusuri dulu. Jadi kita kalau mengambil keputusan berdampak itu di sekolah itu biasanya kami sebagai kepala sekolah itu melakukan dengan minat P. Gitu. Jadi kita menelusuri kondisi fungsi dulu. Jadi mengetahui akar masalahnya apa sih sebenarnya. Jadi setelah diketahui, oh ternyata dari orang tuanya kan gitu kan. Baru kita itu menentukan kondisi batasan. Oh kita harus seperti ini. Langkah yang harus kita ambil. Kemudian baru mengatakan kondisi idealnya kita. Kita harus melakukan, oh jangan dilepas. Setelah menentukan kondisi ideal sesuai dengan aturan, kalau sudah dalam satu lokasi itu kan kita tidak gampang melepas siswa karena ada prosedur yang harus dipenuhi kan gitu. Baru kita lakukan aksi nyata. Kemudian ternyata apa? Ternyata kami berkunjung ke orang tuanya dipanggil ke sini awalnya tidak hadir karena memang tidak ada waktu. Kami berkunjung ke sana menanyakan hal-hal kenapa kok alasannya itu kok mau pindah. Ternyata setelah ditanyakan itu orang tuanya itu tidak mau pindah gitu. Setelah kami berarti kan anak tidak masuk itu isu-isu yang bilangnya mau pindah itu tidak ternyata kalau sudah ditanya ke rumahnya. Jadi ya gitu. Akhirnya setelah dapat umpan balik dari teman-teman dan kita menemukan umpan balik dari orang tua itu, ternyata memang tidak pindah, tidak jadi pindah, tetap sekolah di sini anaknya. Jadi itu yang kita lakukan. Berarti langkah-langkah yang dilakukan oleh Ibu itu menerapkan 5T gitu. Ya. Menindaklanjuti lagi, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah? Sebenarnya kami gini deh, untuk itu ya kita harus mengetahui dulu akan masalahnya kan. Ya, memang sama-sama benar kan gitu kan. Kan ini memang dilema kan, sama-sama benar. Tapi bagi beberapa pendapat kan harus kita mengklarifikasi pendapat ini bagaimana. Oh benar menurut ini benar. Jadi yang paling banyak benarnya itu nanti dari teman-teman itu, itu yang akan bisa dan kira-kira dampaknya
yang bisa untuk perubahan lebih baik itu yang kita ambil. Berarti ada pengujian terhadap perspektif orang lain gitu. Nah, iya, bener apa enggak? Soalnya kan pendapat orang berbeda. Baik, Bu. Nah, terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Jadi tantangannya itu seperti apa? Terus terang ya, kami memang merasa kesulitan juga ya kalau menghadapi seseorang itu yang mempeng dengan pendapat juga, maaf ya, keputusan yang kami ambil itu biasanya nggak sesuai dengan pendapat orang itu. Nah itu yang agak sulit. Biasanya itu kadang-kadang kayak memprovokasi kan dengan orang lain kan ya, kadang-kadang padahal itu memang kesulitannya di sana. Tapi berkat kerjasama yang baik kan dengan teman-teman, kita memberikan pemahaman, masih tetap kita berikan lagi, jadi kita itu dengan teman-teman itu akhirnya insya Allah bisa ya dilakukan. Ya. Ini lagi Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang untuk menyelesaikannya? Bentuknya atau bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Atau dieksekusi di tempat atau masih menunggu prosedur dulu? Kalau maaf jadi kalau untuk dilema etika itu kami tidak memiliki jadwal khusus, maksudnya harus menyelesaikan tidak, tapi biasanya kalau terjadi dilema etika, kami itu langsung menyelesaikan. Dan kami itu kan setiap hari Kamis ya, itu kami berkumpul bersama teman-teman, yaitu di kegiatan Kombel. Ada di Kombel yaitu di saat makan pelita, yaitu di hari Kamis itu kita kenal dengan nama Kabat Eflisa. Jadi kami Kamis bareng ya, Kamis bareng bersama teman-teman guru itu melakukan refleksi dan evaluasi bersama SDN 1 Alas Malang. Jadi sebelum itu kami mesti nanyakan kepada Bapak Ibu guru, mungkin ada permasalahan yang terjadi, monggo disampaikan, kita bisa sharing gitu. Jika tidak ada permasalahan yang terkait dengan etika, baru kita ke pembelajaran dibahas untuk peningkatan pembelajaran siswa. Tapi di sini sudah ada wadahnya gitu. Oh sudah iya, ada wadahnya yang bahkan di PMN pun kami sudah membuat kombel, yaitu Satmapan Pelita. Yaitu Pelita itu Satmapan itu SDN 1 Alas Malang Pangarikan, Pelitanya itu pelopor lintas aksi tanpa batas. Jadi itu di PMN sudah ada sih. Ya. Selanjutnya nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kalau nama seseorang saya kira tidak ada, tapi kita seringnya berkolaborasi ya, bersama teman, baik faktor pengawas, ke Bapak Kades selaku pemerhati pendidikan di Alas Malang itu. Ini memang sering sharing bersama teman-teman. Kalau maksudnya satu orang tidak ada, tapi kalau berkolaborasi dengan teman-teman guru ataupun pengawas, dengan Pak Kades ataupun komite, ya kami lakukan itu. Yang saya tangkap, kita mengutamakan kolaborasi gitu. Iya betul. Apakah itu hubungannya dengan pendidikan, tinggal disesuaikan gitu. Ya, Kolaborasinya ya, insya Allah. ya. Baik Bu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan jenengan nih Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Itu kami ya selaku masalah sekolah di SDN kelas 6 ini itu merasa akan pentingnya kolaborasi. Jadi dengan berkolaborasi, pemikiran kita akan bukan hanya satu kepala, jadi berbagai kepala, jadi ada masukan, pasti karena ada keputusan berdampak yang lebih baik akan terjadi di sana. Jadi dengan berkolaborasi kita bisa berbagi
ya, dan juga mengambil dari pengalaman dari orang-orang yang ada sekitar kita. Baik, alhamdulillah sesi wawancara kebutuhan saya tanyakan itu sudah terpenuhi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ida karena sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau sharing. Akhirnya saya dapat banyak pengetahuan baru, dapat informasi baru, dapat pengalaman gitu. Yang mampu nanti saya mungkin bisa diterapkan kalau saya mendapatkan hasil seperti itu. Baik, sekian dulu nih Bu, terima kasih. Terima kasih juga atas kehadirannya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.